aja dan harus berkomunikasi. Dan biasanya kan orang kalau misalnya dengerin curhatan orang tuh, atau misalnya suami istri lah, kalau misalnya lagi saling pertama karena memang Mas Anggi Umbara sih harusnya. Aku belum pernah main sama Anggi sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan pertama aku, apalagi horor, jadi kayak kesempatan yang aku tunggu-tunggu banget gitu ya, pengen dieksplor secara apa ya, film horor itu kan cantik ya, artnya, setnya bagus gitu, terus kayak adegannya mesti seru dengan kamera movement yang seru-seru gitu, jadi ya itulah kenapa aku bermain di film ini, karena ada Anggi. Terus juga Pak Oswin juga dulu kesempatannya dari Unlimited sebenarnya udah pernah nawarin film horor-horor juga, cuma memang kali ini cast-nya yang luar biasa ya, ada Yayan Senur, ada juga Ratu Felicia dan Natasha Wilona, ada Masya Arwan dan Giolio juga. Kebetulan Giolio juga kemarin aku nonton filmnya juga gitu, jadi emang purely pemain dan juga skrip dan sutradara udah kena semua nih gitu, sehingga mempermudahkan aku untuk supaya cinta sama ceritanya gitu. Nah kalau ceritanya sendiri, awalnya psikolog itu memang ya peran yang memang salah satu peran yang aku nantikan juga gitu. Maksudnya pengen dapat peran yang ada di dunia medis dan lain sebagainya. Cuma karena ini psikolognya dosen, jadi mungkin tetap ke pengajar gitu kan. Adanya di kelas, adanya di universitas. Dan untuk riset karakter ini tuh sebenarnya di Sydney aku sempet datang ke psikolog beneran. Kalau di sana kan emang general practitioner-nya kan harus ngasih kita surat rujukan gitu. Jadi waktu itu gimana caranya gue mesti masuk ke tempat psikolog ini ya kalau misalnya gue nggak sakit atau kalau misalnya nggak ada surat rujukan. Jadi pura-pura aja gitu telepon ke general practitioner, GP, dokter umum di sana. Terus dokter umumnya bilang dari skala 1 sampai 5, how desperate are you gitu kan. Dari skala 1 sampai 5, seberapa anxiety kamu? Itu saya jawabnya 4, 5, 4, 5. Akhirnya saya dikasih surat rujukan buat masuk ke ruang psikolog. Nah ternyata pas lagi wawancara sama psikolog itu, ya masa saya mau bohong lagi, nggak mungkin kan. Akhirnya saya karena udah berhadapan sama dokter, saya harus real gitu kan, apa adanya. Ternyata apa adanya pun saya tetap dibilang perlu ke psikolog. Jadi memang proses dialog itu yang membuat saya lebih memahami dunia psikologi itu sendiri, dan juga lebih belajar untuk bertenang, karena saya kan sebenarnya orangnya nggak tenang. Saya orangnya selalu panik dan selalu dikejar-kejar. Belajar untuk tenang dan belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih bisa mendengarkan pasien saya, Wilona. Jadi ya itu dia pengalamannya. Nice, oke. Ya kan saya anak ngurus sendiri, suami juga ngurus sendiri, rumah ngurus sendiri, semua. Saya butuh psikolog lah, gimana sih? Masih kerja juga gitu kan. Jadi emang ya menurut saya pasti ada jalan keluar sih, itu aja. Dan harus berkomunikasi. Dan biasanya kan orang kalau misalnya dengerin curhatan orang tuh, atau misalnya suami istri lah, kalau misalnya lagi saling ada masalah, terus mereka suka yang belum dengerin istrinya kenapa udah judgmental, ya kan? Belum dengerin suasana hatinya kenapa udah, kita tidak pernah admit apa yang orang lain rasakan dulu gitu. Nah menurut saya itu penting, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai pasangan, kita harus admit pasangan kita dulu. Oh dia sedang sedih, dia mau saya begini, dia pikir saya begini. Jadi aku sekarang pelajarannya gitu. Kalau misalnya kita lagi sedang berkomunikasi dengan orang, apalagi orang itu punya masalah, kita dengerin dulu dia sampai selesai ngomong, dan kita mengulang apa yang dia sampaikan ke kita tadi. Oh kamu sebel ya sama aku ya, karena aku begini. Kamu sebel sama aku karena aku tidak bilang kamu, janji aku kesini, aku bohong, makanya kamu sebel sama aku. Jadi mengadmit perasaan dia dulu. Dengan kita mengucapkan apa yang dia rasakan sama kita sudah menerima perasaannya dia. Itu yang paling penting jadi sebenarnya. That's it.